Kita kembali lagi. Coba si Prima, Mbak Prima ini, wah mungkin sinyalnya juga lagi ada masalah mungkin ya. Oke, ini adalah jawaban susulan pertanyaan saya tadi, komunikasi verbal. Mbak Gita menjawab bahwa komunikasi itu verbal itu adalah komunikasi dengan menggunakan bahasa. Ya benar ya. Jadi komunikasi verbal itu lisan dan tulisan ya. Ya, kalau komunikasi non verbal itu digunakan untuk mendukung komunikasi verbal, kan pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Komunikasi non verbal itu mendukung untuk komunikasi verbal ya. Seperti kita marah gitu kan diiringi dengan gerak tubuh kita. Berbeda gerak tubuh kita ketika kita tidak dalam kondisi marah atau kita dalam kondisi senang atau menyukai seseorang. Itu kalimat yang kita ucapkan dengan gerakan tubuh yang kita perlihatkan juga berbeda ya. Oke ya. Wah, ini sudah ada konfirmasi ya dari Mbak Prima ya. Oke, nggak apa-apa ya. Ya mudah-mudahan ya kita bisa online dengan baik ya. Kalau mudah-mudahan masalahnya tidak terlalu besar ya, hanya masalah signal aja ini kayaknya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, kita lanjutkan kembali. Nah, model gambar. Nah, model gambar. Model pertama kan tadi model verbal. Yang kedua model gambar ya. Di sini dikatakan bahwa coba kalau sudah punya modul ya, kalau sudah punya modul itu bisa dilihat pada gambar 3.4 halaman 3.13 ya. Model gambar yang dibuat Gertner ya menjelaskan bahwa proses komunikasi diawali dengan satu tindakan pemahaman atau persepsi ya. Meskipun proses komunikasi baru dimulai dari adanya persepsi, jadi E1 ini artinya persepsi ya. E1 ini artinya persepsi ya. Nah, sedangkan E artinya adalah peristiwa. Jadi meskipun proses komunikasi baru dimulai dari adanya persepsi E1, namun persepsi tersebut tidak dapat lepas dari adanya suatu peristiwa. Dalam hal ini simbolnya E ya. Nah, tanpa adanya peristiwa tidak akan pernah muncul persepsi ya. Nah, dengan tidak adanya persepsi maka tidak akan ada terjadinya proses komunikasi ya. Benar nggak ya? Apa yang akan kita komunikasikan jika bahan yang akan dikomunikasikan itu tidak ada ya. Ya, dalam arti bahannya kan peristiwa ya. Di sini katakan tanpa adanya peristiwa tidak akan muncul persepsi ya, atau pemahaman ya. Nah, kalau tidak adanya persepsi maka tidak ada mungkin terjadi komunikasi ya. Contohnya apa? Ya, coba Anda berikan contoh ya. Apapun yang harus Anda komunikasikan pasti ada pertama itu peristiwanya, kemudian persepsi Anda ya. Kalau tidak ada peristiwanya, tidak ada persepsinya, tidak mungkin terjadi komunikasi ya. Contoh dalam sehari-hari ya, dalam kehidupan Anda sehari-hari ya. Coba berikan contoh dalam kehidupan Anda sehari-hari ini
yang model gambar ini ya. Ya, dari model gambar bisa Anda lihat pada halaman 313 ya. Gambar 3.4. Kalau ada yang belum punya modul ya, saya artikan dulu singkatan-singkatan atau simbolnya. M itulah manusia atau mesin ya. S itu bentuk ya. E itu peristiwa, E1 persepsi, E2 isi ya. Jadi pada gambar 34 itu ada E, kemudian lingkaran kecilnya ada E1, kemudian lingkaran besarnya ada M, kemudian ada lingkaran yang di bawah ada S dibagi dengan E2 atau isi ya. Ya. Jadi di sini sudah saya ambil yang intinya ya. Intinya, nah di sini saya garis bawahi bahwa tanpa adanya peristiwa tidak akan pernah muncul persepsi ya. Nah, kalau tidak ada persepsi maka tidak akan terjadi proses komunikasi ya. Nah, coba Anda berikan contoh lah masing-masing satu ya. Contoh masing-masing satu. Apa ini contohnya ini ya? Berawal dari peristiwa ya. Anda kan kalau mau mulai komunikasi pasti ada peristiwanya apa ya. Coba Mbak Gita ini ya. Ini Mbak Gita. Oh, Mbak Gita ini ya. Saya cek dulu ya. Ya. Sambil di Mbak Gita di Oke, itu jawaban dari Mbak. Kita bisa saya dengarkan walaupun agak ide yang timbul sekarang ini Mbak Grace ini ya. Saya pengen tadi jawabannya oke. Sekarang coba Grace ya. Nah, ini ya, berikan jawabannya ya Anda ya. Ini saya akan cek satu-satu ya. Jadi Anda harus siap ya. Semua harus siap ya. Ya. Apa? Ya, kan Anda mau berkomunikasi nih ya, pasti ada istilahnya
peristiwanya apa ya, kemudian persepsi pemahaman Anda apa ya. Jadi kuncinya kan di sini sudah saya jelaskan bahwa tanpa adanya peristiwa, tanpa adanya persepsi ya. Tidak ada peristiwa maka tidak akan muncul persepsi. Tidak ada persepsi maka tidak akan terjadi proses komunikasi ya. Boleh ditulis ya, silakan ditulis ya. Oke, yang Mbak Grace-nya menulis, coba Mbak Siti Fajriah ya, yang coba dijawab juga ya. Contohnya apa ya. Si Siti Fajriah bisa dengar saya enggak? Bisa dengar enggak? Apa sinyalnya di sana kurang baik atau gimana sehingga saya bisa mengambil tindak lanjut mengambil sikap untuk selanjutnya. Nah, ini kayaknya mungkin bagus ya, sinyalnya lumayan bagus ini. Coba suaranya ada enggak? Bisa enggak dengar suaranya ini? Nah, coba berikan contoh ya. Ya. Wah, kayaknya juga ada masalah ini. Sinyalnya Siti. Tuh. Walah, ya. Oke. Coba Mbak Fitri ya, Fitri Nilamsari. Ya, bisa. Ya, coba berikan contoh. Ya. Bisa saya dengar ya. Ya, bisa saya dengar. Iya. Ya, bisa saya dengar dengan jelas ya. Oke, itu jawaban dari Fitri ya. Saya tampung dulu ya. Nah, ini jawaban tertulis dari Grace ya. Yang mengatakan pihak UT membuka UT di Taiwan. Jadi terjadi komunikasi antara calon mahasiswa dengan pengurus UT di Taiwan untuk memenuhi persyaratan menjadi mahasiswa UT di Taiwan ini ya. Bagaimana pendapat yang lainnya tentang jawaban dari Grace ini? Bisa dilihat enggak ini? Ya, yang lainnya kan bisa ya, bisa ngelihat jawaban dari Grace
dia mengatakan bahwa pihak UT membuka UT di Taiwan. Jadi terjadi komunikasi antara calon mahasiswa dengan pengurus UT ya, untuk memenuhi persyaratan menjadi mahasiswa UT di Taiwan ya. Bagaimana dengan yang lainnya ya tentang jawaban dari Grace ini ya? Apakah sudah memenuhi syarat enggak adanya peristiwa, kemudian adanya persepsi atau pemahaman ya. Kemudian ada enggak syarat-syaratnya tersebut. Kemudian kalau syarat-syaratnya ada, bisa enggak terjadi komunikasi ya. Nah, ini belum Oke, enggak apa-apa. Mungkin faktor sinyal juga ini Mbak Siti, sinyalnya juga kurang baik ya. Ini Prima juga ya. Oke, kita lanjutkan aja ya. Yang penting Anda sudah paham, sudah saya garis bawahi bahwa keywordnya tanpa adanya peristiwa tidak akan muncul persepsi. Tanpa adanya persepsi maka tidak akan terjadi proses komunikasi. Ya. Kemudian slide berikutnya masih dalam kegiatan belajar kedua yang melanjutkan dari model gambar tadi ya, dari model gambar dari Gabner tadi ya. Gabner melihat model gambar melalui dua dimensi ya, dua dimensi pendekatan. Pertama adalah pendekatan transaksional. Transaksionalnya juga sebelumnya sudah pernah saya berikan atau menjelaskan tentang pendekatan transaksional ini ya. Nah, di sini EI ya. Di sini ditulis bahwa di sini Anda lihat, pada slide ini Anda lihat EI ya. Apa tadi EI? EI itu adalah persepsi ya. EI semata-mata dianggap sebagai fungsi asumsi. Jadi EI ini adalah persepsi. Persepsi semata-mata dianggap sebagai fungsi asumsi. Pandangan, pengalaman dan faktor lain yang berkaitan dengan pengalaman si M itu manusia atau mesin ya. Nah, kalau di modul Anda lihat bahwa saya bacakan di modul, EI semata-mata dianggap sebagai fungsi asumsi. Pandangan, pengalaman dan faktor lain yang berkaitan dengan pengalaman si M. Seperti apa E1 bagi si M tergantung pada faktor yang ada di dalam M sendiri ya. Di sini kalimatnya seperti apa EI? Seperti EI itu adalah persepsi bagi si M ya, seperti apa persepsi bagi si manusia atau mesin ya, tergantung pada faktor yang ada dalam diri si M tersebut ya. Ya. Contohnya apa? Ya. Komunikasi transaksional itu apa sih contohnya? Ya. Seperti jual beli ya, ada kesepakatan ya. Contohnya. Nah, kemudian pendekatan kedua ya, pendekatan kedua. Di sini Anda lihat pendekatan kedua adalah pendekatan psikofisikal atau dalam kurung psikologi fisik ya. E itu apa? Itu adalah peristiwa itu sendiri ya, merupakan faktor terpenting ya yang menimbulkan persepsi yang jelas dan akurat dalam kondisi yang menguntungkan ya. Bagaimana pemahaman M mesin atau manusia ditentukan oleh caranya memilih, konteksnya, serta ketersediaan E atau persepsi ya. Pendekatan psikologi fisik ya. Jadi
Artinya begini, ya. Apabila Anda melihat sebuah peristiwa, ya, yang akan Anda komunikasikan, itu pasti persepsi Anda atau pemahaman Anda dengan teman Anda mungkin saja, ya, mungkin saja berbeda, ya, mungkin saja berbeda, ya. Bagaimana Anda memilih konteksnya, ya, serta ketersediaan persepsi tadi, ya. Jadi gampangnya begini aja, misalnya ada satu peristiwa, ya, suatu peristiwa misalnya seperti tanah longsor gitu kan, tanah longsor. Nah, cara pandang Anda mungkin saja berbeda dengan saya, ya, atau Anda juga berbeda, ya, pemahamannya dengan teman saya, ya. Anda sebagai orang ahli komunikasi misalnya, memahami ilmu komunikasi, dihadapkan dalam sebuah situasi tanah longsor. Kemudian teman saya seorang ahli geologi misalnya kan, dihadapkan dalam situasi tanah longsor, maka pemahaman mereka pasti berbeda, mungkin saja berbeda, ya, ya. Jadi saya mungkin saja berbeda, atau sisi pandang mereka itu berbeda, ya, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan pendekatan psikologi fisik, ya. Ya. Ini bisa Anda lihat juga pada modul 2 halaman 3.14, ya. Ya, pendekatan psikofisikal, ya. Psikofisikal. Sebagai